Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Luis Andre Wongso dari kelas 4501. Hari ini saya akan menjelaskan SRS atau System Requirement Specification untuk tugas asesmen 3 RPLN. Nah, untuk SRS ini sendiri, kami membuat SRS dari game yang telah kami buat pada tugas besar PMI, yaitu School Simulator. Oke, untuk sistem analis sendiri, yang pertama ini kebetulan saya sendiri, Luis Andre Wongso. Nah, baik, langsung saya mulai saja. Saya jelaskan untuk bagian analisis sistem. Oke, yang pertama yaitu kebutuhan fungsionalitas. Nah, karena game ini difokuskan untuk anak SD hingga SMP, maka ada beberapa tahapan atau level yang digunakan dan diusahakan isi level. Nah, dan tampilannya juga yang digunakan itu family friendly. Dengan game ini yang bertemakan sekolah. Pada level pertama, player akan berada di dalam kelas dan ada beberapa buah dan sayuran yang terletak di atas meja. Player harus mendekati NPC untuk petunjuk permainan. Pada tahap ini, player akan diberi tantangan untuk memilih yang manakah yang termasuk kategori buah dan yang mana kategori sayuran. Nantinya akan diletakkan di atas meja guru dan ketika selesai, nantinya akan diarahkan ke level selanjutnya dengan menekan tombol yang tersedia di samping pintu. Pada level ini pun dapat mengajarkan kepada player agar mengetahui yang mana saja kategori buah-buahan dan yang mana sayuran. Kemudian pada level selanjutnya, di sini player akan diberi soal tebak nama hewan yang ada di papan tulis. Player kemudian harus memasukkan alfabet yang tersedia di atas meja ke dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan abjad. Nah, ketika sudah dirasa benar, lalu untuk mengeceknya, player harus menekan tombol merah yang terletak di tembok. Dan jika benar, akan menuju ke level selanjutnya. Pada level ini pun bertujuan agar player tahu nama hewan dan sekaligus dapat melatih kemampuan dalam mengejak kata yang benar. Nah, selanjutnya yang terakhir ini pada level ketiga. Nah, level ini merupakan level terakhir dari game yang kami buat ini. Player akan diberi tantangan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada pada koridor sekolah dan kemudian memasukkan sampah tersebut sesuai dengan kategori sampah yang telah disediakan. Di sini ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, dan level ini pun bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada player tentang kategori sampah yang dapat perbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya kebutuhan non-fungsionalitas. Game ini untuk anak SD hingga SMP yang pertama, dan yang kedua, game dapat berjalan secara offline. Dan yang ketiga, ide untuk pembuatan materi dan kuis yang nanti akan dimainkan oleh user. Selanjutnya perangkat keras, game ini hanya bisa dimainkan di laptop atau PC saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat game kami membutuhkan laptop dengan spek yang menengah ke atas. Untuk produk lunaknya sendiri, untuk desain UI-nya dibutuhkan software Photoshop, Canva, Final Cut Pro, dan beberapa software lainnya. Dan untuk game ini kami membuatnya menggunakan Unity, dan juga kami tentunya membutuhkan aset untuk Unity-nya sendiri dan untuk pembuatan game ini. Nah, selanjutnya untuk technical writer saya sendiri. Oke, yang pertama yang itu kebutuhan fungsionalitas. Nah, di sini target audiens kami itu lebih mengutamakan tingkat SD hingga SMP. Nah, terus yang kedua, game ini bertemakan sekolah. Yang ketiga, game ini memiliki 3 level dengan tingkatan kesulitan per level. Kemudian UI game tidak membosankan dan tentunya family friendly. UI game disesuaikan dengan tema dan cerita dalam mengerjakan tantangan pada tiap level. Selanjutnya konten dalam setiap level. Nah, untuk level 1 sendiri ini mengkategorikan sayur dan buah. Untuk lokasinya sendiri di ruang kelas. Kemudian level 2 nih,
Di level 2 ini kita player disuruh untuk menebak nama hewan dan menyusun abjad dengan benar. Untuk lokasi sendiri sama seperti yang pertama tadi, level 1 tetap di ruang kelas tapi dengan set yang berbeda. Kemudian untuk level 3 sendiri, di sini player diberi tantangan untuk mengkategorikan jenis sampah dan mengajarkan kebersihan kepada player. Untuk lokasinya ini sendiri berada di koridor sekolah. Kemudian kebutuhan non fungsionalitas. Yang pertama umur 7 hingga 13 tahun ke atas. Selanjutnya game ini termasuk game offline tentunya. Kemudian yang terakhir ide, materi, dan kuis berasal dari developer sendiri, dari kami. Untuk perkiraan spesifikasi minimum untuk perangkat yang dapat memainkan game ini tentunya cuma menggunakan PC ataupun laptop. Yang pertama itu menggunakan 64 bit prosesor dan operating system operasi maksudnya. Dan yang kedua untuk OS-nya, operating systemnya itu Windows 7 SP1 Plus 64 bit. Dan yang ketiga untuk prosesornya sendiri ini minimal kita menggunakan Intel Core i5. Untuk memorinya sendiri, untuk RAM minimal 8 GB RAM agar tentunya lebih mulus untuk gamenya sendiri. Kemudian ada grafik cardnya ini kita merekomendasikan minimal menggunakan GeForce GTX 460. Kemudian DirectX versi 11. Dan kemudian untuk storage-nya sendiri, untuk penyimpanan untuk game kami ini, kebetulan game kami ini cukup ringan. Cuman membutuhkan space 100 MB pada memori Anda. Kemudian software yang digunakan dalam pembuatan game seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu untuk UI design itu kita menggunakan Adobe Photoshop, Canva, Final Cut Pro, Adobe After Effects, dan Figma. Nah, terus untuk softwarenya itu selanjutnya yang utama kita menggunakan Unity, dan juga untuk aset-asetnya kita menggunakan Unity Asset. Ini saya akan menjelaskan sitemap designer. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, itu adalah merupakan sitemap design yang menjelaskan fungsi-fungsinya. Di dalam home atau main menu terdapat navigasi play game. Jika diklik akan diarahkan atau mengajak user ke level. Pada select game, jika diklik akan diarahkan ke deskripsi tiap level 1, 2, dan 3. Dan user hanya bisa memulai permainan dari level 1. Pada credits, jika diklik akan mengarah ke deskripsi tentang game tersebut. Pada exit game, jika diklik akan ada tampilan Are you sure? Kemudian ada pilihan button yes or no untuk dipilih user. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Pada use case diagram terdapat gambar sebagai berikut, yang dimana nanti ada aktor adalah user atau pengguna. Dan untuk fungsi-fungsinya, user dapat masuk ke dalam game. User bisa memulai game dari level 1 setelah berhasil dilanjut level 2, lalu ketiga hingga selesai pada game tersebut. Terus pada level 1 adalah tingkatan game paling dasar, yaitu user harus membedakan antara buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada level 2, user harus menebak gambar apa yang berada di hadapannya. Dan user harus menyusun huruf abjad agar menjadi sebuah kata dari gambar tersebut. Selanjutnya pada level 3, user harus membedakan benda sampah organik dan anorganik yang berada di sekitarnya, lalu memasukkannya pada tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Menjelaskan swimlane diagram dari aplikasi atau game yang telah kami buat. Yang pertama adalah ketika user telah membuka aplikasi, di situ game akan menampilkan splash screen Telkom University dan juga splash screen game developer itu sendiri. Kemudian screen akan berpindah kepada main menu, dan di situ user akan diperintah untuk memilih 3 button. Yang pertama ada play button, credit button, dan juga
exit button. Jika user memilih play button, aplikasi akan berpindah ke screen level selection. Di situ ada level 1, 2, dan 3. Kemudian jika user memilih credit button, di situ akan menampilkan anggota tim kami, dan juga apabila user memilih exit button itu akan mengeluarkan dari aplikasi itu sendiri. Dan kembali lagi ke play button tadi, jika kita memilih level 1 pada game tersebut akan memainkan gamenya, dan jika kita telah selesai menjalankan misi, ia akan pindah ke level 2, dan begitu seterusnya. Level 2 jika sudah selesai menjalankan misi akan pindah ke level yang ketiga, dan di level yang ketiga ini jika sudah selesai dia akan kembali ke main menu. Pada bagian UI Designer, yang dimana UI Designer itu sendiri adalah proses merancang antarmuka pengguna yang melibatkan pengaturan elemen visual seperti tata letak, tipografi, serta elemen interaktif lainnya dalam sebuah aplikasi. Tampilan yang pertama itu adalah seperti ini, School Simulator. Dapat kita lihat sendiri bahwa ada tombol play, credit, dan juga quit. Nah, yang dimana di kredit itu ada identitas kelompok kami. Lalu di bagian play itu ada ke bagian level section, ada 1, 2, dan 3 level yang kami munculkan. Jika kita klik yang level pertama, itu ada sebuah prolog yang akan menceritakan si karakter atau kita itu berada di mana, bagaimana kita akan menyelesaikan tugas yang diberikan, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke loading. Lalu ini bagian di level 1. Di level 1 ini kita disuruh untuk mencocokkan gambar yang seperti yang ada di papan tulis. Kita mencari dari meja tersebut, lalu kita cocokkan ke papan tulis mana yang benar. Lalu di level kedua itu ada kita disuruh untuk mencari pasangan kata yang ada di meja tersebut untuk kita susun ke papan tulis tersebut. Lalu yang level 3, ini ada bagian dari level 3 tampilannya. Kita disuruh untuk memilah mana sampah yang anorganik dan organik. Lalu untuk kalau tugasnya sudah selesai, maka nanti akan diberitahukan tampilan seperti ini, selamat. Sepertinya selamat, kamu telah menyelesaikan tugas. Nah, begitu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih.